yang saya mau, yang saya punya, saya mau adalah cukup Abah Aus saja. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Itu arti kata dari la ilaha illallah. Eri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Doktrin dari sekelompoknya Aus, Abah Aus, teman-teman, yang dimana diakui sebagai wali dan kemana-mana dia memiliki banyak jemaah katanya. Sekarang ada satu video yang di-share kepada saya oleh netizen. Ini wajib untuk kita berantas dan wajib untuk kita berikan bantahan. Karena apa? Dia sudah berani merubah kalimat tauhid. Mereka ini sudah berani merubah-rubah makna dari kalimat la ilaha illallah dengan makna yang sangat-sangat murahan. Coba kita simak dulu ya, nanti baru kita komentari. Kenapa? Kalau bukan aneh, tidak nyeleneh, di ajaran NU bukan wali namanya. Yang kita pinta, yang kita miliki adalah Allah. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, Saya tidak tahu apa-apa. punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, saya mau adalah cukup Abah Aus saja. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Itu arti kata dari la ilaha illallah. Eri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Menafikan semuanya. Tuh, perhatikan. Ketika kita memiliki Abah Aus, berarti kita memiliki Rasulullah dan memiliki Allah. Ish. Jadi kalau kita sudah mengikuti Abah Aus, artinya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua. Ini kekonyolan yang sangat-sangat konyol disampaikan oleh mereka yang katanya percaya dengan wali-wali majedub, wali-wali gila. Abah Aus ini kan dari pernyataannya, dari kata-katanya, menyebut beberapa dalil saja dia salah-salah, teman-teman. Berfatwa saja dia serampangan, ngawur-ngawur. Ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung Rasulullah SAW. Bangsat nih, goblok. Yang dimana orang-orang seperti Abah Aus ini, teman-teman, seperti sengaja ada di Indonesia. Saya tidak tahu untuk apa, namun orang-orang aneh nyeleneh sangat banyak di Indonesia, namun memiliki banyak jemaah dan terkesan seperti dibiarkan begitu saja. Apalagi Aus. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi artinya yang kita mau, yang kita inginkan hanya Abah Aus. Karena kalau kita ikut Abah Aus, kita sudah ikut Nabi. Seolah-olah ajaran Abah Aus adalah ajaran yang paling benar. Sama ketika kita berbicara masalah NU, teman-teman, NU ini sudah jadi agama. Kalau tidak ikut NU, neraka. Sama. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Tidak ikut Muhammad Gufron, neraka. Tidak ikut Abah Aus, neraka. Jadi ancamannya kalau tidak ikut mereka ya neraka. Tidak ikut Abah Aus, neraka kalian. Karena Abah Aus ilmunya paling sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tidak ikut NU, kalian neraka. Kalian bisa masuk surga gara-gara NU. Dan tak berhenti sampai di situ. Kalau ada imam masjid, khatib Jumat, lembaga KUA dipegang bukan selain NU, maka salah semua. Artinya apa, teman-teman? Hanya NU, ajaran yang paling benar. Jadi selain NU salah. Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah, apalagi Salafi yang paling ketat di dalam pembahasan takhayul dan khurafat, salah semua. Hanya NU yang benar. Ini kan kekonyolan, yang dimana kekonyolan seperti dipelihara begitu. Dan yang paling parah pula, kita kembali lagi kepada pembahasan Abah Aus. Abah Aus ini, teman-teman, perhatikan fatwa-fatwanya. Dia mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Apa itu? Seperti songkok. Songkok hitam haram dipakai. Yang boleh dipakai adalah songkok merah putih. Dan sekarang mendoakan Palestina haram hukumnya, kata Abah Aus. Coba kita simak. Negara berketuhanan yang Maha Esa di dunia ini apa? Satu-satunya negara berketuhanan yang Maha Esa di dunia ini, di dunia ini hanya Indonesia. Mana Mekah? Oh, mana Mekah? Dia nanya dia. Madinah mana? Irak, Iran, Palestina berketuhanan yang Maha Esa? Tidak. Tidak. Kalau berketuhanan yang Maha Esa tidak akan perang, juri. Maka Abah bikin status haram mendoakan Palestina.
Haram mendoakan Palestina. Haram mendoakan Palestina. Ini ada tulisannya. Retak saja, jangan ada. Apalagi Jadi begitu katanya ya teman-teman. Haram mendoakan Palestina. Karena apa? Kalau memang negara Palestina itu berketuhanan, tidak mungkin ada perang. Jadi rumusnya ke sana. Jadi Islam ini memenangkan berbagai macam peperangan dengan orang-orang kafir. Bukan Islam masih. Tapi kalau masalah pembahasan seperti ini, kalian hanya akan menjumpai di berbagai macam organisasi NU. Yang dimana mereka ini, jangankan di bagian masalah haluisme seperti ini, di masalah sejarah saja, oknum-oknum Habib di NU, banyak yang melencengkan sejarah. Abu Nawas katanya sahabat Nabi. Abu Nawas radhiyallahu anhu waradahu adalah seorang yang alim, saleh. Setiap hari baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai ke isya, enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Kok bisa tahu? Bangsat nih. Ditambah lagi, coba kita dengar ya. Enggak pernah lepas zikir kepada Allah, baca kulhu 15.000 kali. Setiap satu rakaat salat khatam Quran. Tuh, jadi jadi mereka ini kalau ngibul memang nggak nanggung-nanggung teman-teman. Goblok. Melencengkan sejarah, dan banyak, bukan cuma itu saja teman-teman. Seperti Adi Hidayat, untuk membenarkan ajaran habaib sampai merubah-rubah sejarah, sampai-sampai berani menyatakan bahwa Bapak Pramuka itu adalah seorang habaib, padahal dia bukan habaib teman-teman. Dia hanya orang Arab yang lahir atau besar di Indonesia. Dia aku sebagai habib. Yang menciptakan juga lagu-lagu kebangsaan itu Habib, 17 Agustus tahun 45. Itu yang bikin Habib. Habib Hussein Mutahhar. Nama lengkap yang sering dikutip adalah Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar atau Al-Mutahhar kalau bahasa Indonesianya. Sekilas terdengar meyakinkan, seolah-olah ada garis nasab yang jelas menuju Pak Alwi, kan gitu kan. Dengan bin-binnya itu kan, itu termasuk narasi yang dibangun. Jadi Mutahhar, ini kalau menurut versinya Habib Tobolowi itu Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Jadi Salimnya itu, bin Salimnya itu 2 kali, biar meyakinkan itu. Mungkin maksud tujuannya seperti itu. Namun ya, jika ditelusuri secara serius, narasi ini ternyata rapuh. Rapuh itu. Sumber tertua yang mempopulerkan klaim tersebut adalah situs Kabar Makkah. Terbit Agustus 2020. Nah, itu yang tertua, situs Kabar Makkah. Artikel itu menyebut Mutahhar sebagai Habib. Bahkan menuliskan silsilahnya. Ada silsilahnya. Sayangnya tidak ada bukti data, dokumen, atau manuskrip nasab yang disertakan. Tidak ada rujukan pada kitab nasab klasik, tidak ada arsip Robitoh Alawiyah, tidak pula dokumen keluarga yang bisa diverifikasi. Nah, loh. Disinilah letak persoalannya. Sebab dalam tradisi Pak Alwi, nasab itu sesuatu yang sangat dijaga, terdokumentasi dalam kitab-kitab nasab yang jelas. Seperti Asy-Syajaratul Alawiyah. Setiap marga atau keluarga besar biasanya tercatat. Al-Haddad, As-Saqob, Al-Jubri, Al-Atos, As-Syihab, dan seterusnya. Nama Al-Mutahhar tidak ditemukan dalam rumpun Pak Alwi yang terdokumentasi. Nah, jelas ya. Dengan demikian, menyebut Mutahhar sebagai Habib keturunan Ba'alwi Yaman tidak punya dasar ilmiah yang kuat. Lebih tepat bila beliau dikenang sebagai keturunan Jawa Arab, putra Semarang, yang tumbuh dalam tradisi kebangsaan Indonesia. Ia adalah sosok yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa, bukan sekedar mengandalkan klaim keturunan. Ironisnya, klaim Habib yang ditempelkan ke namanya justru berpotensi mengaburkan esensi ketokohan beliau. Mutahhar tidak pernah dikenal karena gelar nasab
melainkan karena karya. Agar apa? Terkesan Habib Indonesia itu pahlawan. Jadi ya memang di NU ini berbagai macam ajaran, bikin geleng-geleng. Memang tidak semua NU seperti itu, tapi yang seperti itu ada di NU. Abah Aos, apa kalau bukan NU? Mama Gufron, apa kalau bukan NU? Adi Hidayat, apa kalau bukan NU yang disusupkan kepada Muhammadiyah? Apalagi? Banyak. Jadi kita perlu hati-hati teman-teman. Dan sekarang NU tengah amburadul. Karena apa? Orang-orang di dalamnya yang diakui ulama sedang kisruh tambang. Perhatikan tuh baik-baik.